Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang banyaknya fadilah atau keutamaan bulan yang mulia ini. Bulan yang mulia ini selain sebagai bulan ampunan, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fadilah puasa di bulan Ramadan ini. Nabi pernah bersabda, as-shaumu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai yang melindungi orang-orang yang berpuasa itu dari api neraka. Selama, kata Nabi, orang yang berpuasa itu tidak rafas, tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, dan juga tidak melakukan maksiat-maksiat yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya puasa yang dimaksud di sini adalah puasa yang betul-betul kita lakukan dengan semangat untuk menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua terkait dengan junnah ini, bahwa tidak hanya puasa saja yang berfungsi sebagai junnah, yang berfungsi sebagai perisai, tapi Nabi SAW pernah juga menjelaskan bahwa ada junnah yang lain, ada perisai yang lain, ada pelindung yang lain yang lebih besar daripada puasa, yaitu kepemimpinan. Al-imamu junnah. Nabi pernah mengatakan bahwa imam atau khalifah atau kepala negara itu adalah pelindung atau perisai, di mana orang-orang rakyat itu berperang di belakang, berlindung di belakangnya dan berperang bersamanya. Kalau puasa itu menjadi perisai terhadap setiap individu, membentengi diri kita dari dosa-dosa besar ketika kita menahan diri dari segala hal yang bisa membuat puasa itu batal. Atau puasa itu memang dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk menahan mata, menahan lidah, menahan mulut dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sehingga secara personal seseorang itu akan terhindar dari dosa-dosa besar dan akan terhindar dari kezaliman atau kemaksiatan. Akan tetapi sekali lagi puasa itu sebagai perisai hanya melindungi secara individu. Ada hal lain yang lebih besar daripada itu, sebagaimana kami sebutkan tadi, yaitu imam atau kepala negara. Bahwa seorang imam, seorang kepala negara ketika menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, maka dia akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung bagi rakyatnya. Pelindung dari apa? Yang pertama, pelindung dari kezoliman, bahwa rakyat itu tidak boleh dizolimi, dan siapa yang melakukan kezoliman di bulan Ramadan maka tentu dosanya jauh lebih besar dibanding kezaliman yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Nabi juga pernah menjelaskan bahwa pemimpin itu adalah pelayan, pemimpin itu adalah pengembala yang kemudian berfungsi selain sebagai pelindung, dia juga memberikan pelayanan sehingga rakyat itu harus sejahtera, harus makmur dalam kehidupan kesehariannya. Pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam diri kita ini sebagai individu kita harus mampu mengendalikan segala macam keinginan-keinginan yang bisa merusak ibadah kita, yang bisa merusak cita-cita luhur kita, yang bisa merusak visi misi besar kita di dalam kehidupan ini sebagai seorang hamba yang beramal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain kita juga harus berusaha untuk mewujudkan tameng yang lebih besar daripada tameng puasa itu, yaitu mewujudkan adanya seorang pemimpin yang mampu melindungi rakyat dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam penindasan. Kita bisa saksikan di negeri ini setiap hari, hampir setiap hari kezaliman itu terjadi di mana-mana. Ada perampasan rumah, ada perampasan tanah, bukan hanya tanah milik rakyat secara pribadi yang dirampas oleh orang-orang jahat, oleh mafia tanah, bahkan tanah menjadi yang merupakan milik negara juga dirampas oleh orang-orang tertentu, oleh para konglomerat dan para oligarki. Kenapa bisa seperti itu? Karena tameng yang harusnya kuat ini itu kemudian sangat lemah, bocor di sana sini, sehingga pelaku kezaliman
dan pelaku kemaksiatan bisa saja bermanuver dalam melakukan kejahatan. Maka saudara-saudara sekalian, pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, maka diri kita bisa terbentengi dari berbagai macam kemaksiatan, dan mudah-mudahan dengan upaya amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan, terkhusus di bulan yang mulia ini, bisa terwujud adanya kepemimpinan yang melindungi rakyat dari kezaliman dan juga dari kemungkaran yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.